Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dila Pratama dari absen 05. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baruski, absen 21. Perkenalkan, nama saya Nasir Rizky dari absen 27. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sistem hormon beserta fungsi dan gangguannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan sistem hormon. Sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon tersebut bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Ketika sistem ini terganggu, kinerja sistem organ tertentu akan bermasalah dan menimbulkan sejumlah penyakit. Kelenjar tubuh manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin adalah jenis kelenjar yang bertugas untuk memproduksi berbagai jenis hormon, sedangkan kelenjar eksokrin bertugas untuk menghasilkan cairan tubuh yang bukan hormon, seperti keringat, air mata, ASI, dan air liur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang fungsi sistem hormon berdasarkan organnya. Sistem hormon di dalam tubuh melibatkan banyak organ dan kelenjar. Masing-masing organ dan kelenjar tersebut dapat menghasilkan hormon yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya tersendiri. Nah, berikut ini sudah saya rangkumkan beberapa jenis organ dan kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Yang pertama, ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis yang terletak di bagian dasar otak ini dijuluki sebagai the master gland. Kelenjar ini berperan dalam memproduksi hormon yang bertugas untuk mengatur fungsi sebagai organ dan kelenjar lain seperti kelenjar tiroid, organ reproduksi, dan kelenjar adrenal. Kelenjar pituitari ini memiliki tugas untuk menghasilkan beberapa hormon seperti berikut ini. Yang pertama ada hormon TSH, yaitu hormon yang bertugas untuk menghasilkan hormon tiroid. Yang kedua ada hormon pertumbuhan, yaitu hormon yang bertugas untuk mengatur laju pertumbuhan tubuh manusia. Lalu yang ketiga ada hormon FSH, yaitu hormon yang berperan dalam mengatur ovulasi atau masa subur wanita. Yang ketiga terdapat hormon ACTH, yaitu hormon yang berfungsi untuk menghasilkan hormon stres dan merangsang kinerja kelenjar adrenal. Lalu ada hormon prolaktin, yaitu hormon yang mengatur produksi ASI dan ibu menyusui. Lalu ada hormon perangsang beta melanosit, yaitu hormon yang meningkatkan pigmentasi kulit ketika terpapar radiasi sinar ultraviolet. Lalu ada hormon enkephalin dan endorfin, yaitu hormon yang berperan dalam mengendalikan rasa sakit dan menimbulkan perasaan-perasaan gembira. Jika kelenjar pituitari mengalami gangguan, misalnya akibat tumor hipofisis, cedera kepala berat, lalu ada penyakit Cushing, dan cedera kepala berat lainnya, maka berbagai sistem organ tubuh juga bisa berpotensi untuk terganggu. Lalu, gangguan pada kelenjar pituitari dapat menimbulkan gejala berupa sakit kepala, tekanan darah meningkat, sulit tidur, lalu tubuh akan terasa lemas, gangguan suasana hati, lalu sulit memperoleh keturunan atau infertilitas, lalu akan terjadi gangguan libido atau hasrat seksual pada manusia, serta produksi ASI yang biasanya kurang lancar. Yang kedua ada kelenjar hipotalamus. Hipotalamus juga terletak di dasar otak, berdekatan dengan kelenjar hipofisis. Salah satu tugas kelenjar hipotalamus adalah memberikan instruksi kepada kelenjar hipofisis kapan harus melepas hormon yang diproduksinya. Selain itu, kelenjar hipotalamus juga memproduksi sejumlah hormon yang bertugas untuk mengatur suhu dan kadar air dalam tubuh manusia. Kelenjar ini pun berperan dalam menghasilkan hormon oksitosin yang bertugas untuk merangsang kontraksi rahim menjelang persalinan, lalu mengendalikan emosi dan libido, serta memelihara kesehatan sistem reproduksi pada manusia. Gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada kelenjar hipotalamus dapat menyebabkan sejumlah penyakit, diantaranya hipopituitarisme dan diabetes insipidus.
Penyakit-penyakit tersebut dapat menimbulkan sejumlah gejala seperti penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, lalu peningkatan atau penurunan tekanan darah, lalu seringnya buang air kecil, sulit tidur, gangguan tumbuh kembang, pubertas yang terlambat, dan infertilitas. Lalu yang ketiga terdapat kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal sendiri terletak pada bagian ginjal yang bertugas untuk menghasilkan beberapa jenis hormon, antara lain ada hormon androgen, aldosteron, adrenalin, noradrenalin. Fungsi dari hormon-hormon tersebut adalah mengandalkan tekanan darah serta kadar elektrolit dan gula darah dalam tubuh. Tak hanya itu, kelenjar ini juga memproduksi hormon kortisol, juga berperan dalam siklus bangun dan tidur pada manusia. Kelenjar adrenal dapat terkena beberapa penyakit, misalnya seperti penyakit Addison, penyakit Cushing, pheochromocytoma, dan juga tumor kelenjar adrenal. Dan gangguan-gangguan pada kelenjar adrenal dapat menimbulkan sejumlah gejala seperti pusing, tubuh terasa lemas, mual, muntah, mudah berkeringat, tekanan darah yang sering menurun, menstruasi yang tidak teratur, lalu penurunan berat badan, muncul bercak-bercak hitam di kulit, serta nyeri-nyeri di otot dan sendi. Lalu yang keempat ada kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini berbentuk seperti kupu-kupu dan berada dalam leher manusia. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon ini berperan penting dalam mengatur metabolisme serta pertumbuhan dan kinerja berbagai organ tubuh manusia. Sistem hormon bisa terganggu jika kelenjar tiroid terlalu banyak atau justru terlalu sedikit. Ketika hormon tiroid di dalam tubuh terlalu banyak atau aktif, ya biasa disebut hipertiroidisme, tubuh dapat mengalami beberapa gejala. Yang pertama, detak jantung yang berdebar-debar atau cepat, lalu gemetaran atau tremor, mudah berkeringat, tidak tahan dengan suhu panas, susah tidur, mudah lelah, rambut dan kuku mulai rapuh, berat badan yang menurun, gangguan psikologis seperti rasa cemas, gugup, dan mudah marah. Sebaliknya, hormon tiroid terlalu rendah atau hipotiroidisme dapat menimbulkan beberapa gejala, antara lain tubuh lemas, sering mengantuk, kulit kering, sensitif terhadap udara yang dingin, sulitnya konsentrasi, kesemutan atau mati rasa di bagian tubuh yang tertentu, lalu berat badan yang meningkat, dan juga irama jantung yang melambat. Lalu yang kelima ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terletak pada dekat kelenjar tiroid. Ini berfungsi untuk memproduksi hormon paratiroid, yaitu hormon pengatur keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Kelenjar ini berperan besar terhadap kesehatan dan perkembangan organ-organ yang membutuhkan kalsium seperti tulang, gigi, pembuluh darah, jantung, otot, dan lain-lain. Gangguan pada kelenjar paratiroid seringkali tidak bergejala. Ya, namun sebagian orang memiliki gangguan kelenjar paratiroid dapat merasakan keluhan seperti nyeri, kram otot, semutan, mual, nyeri ulu hati, tubuh lemas, sering haus. Dan jika tidak dapat ditangani dengan tepat, gangguan kelenjar paratiroid dapat memicu munculnya masalah kesehatan serius seperti osteoporosis, tekanan darah yang tinggi, batu ginjal, dan penyakit jantung. Lanjut yang keenam yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang terletak di belakang tulang dada. Salah satu fungsinya adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T. Sel ini bertugas untuk melawan bakteri dan virus penyebab penyakit serta mencegah pertumbuhan sel kanker. Kinerja sel limfosit T ini diatur oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus, yaitu thymosin, thymopoietin, thymulin, dan thymic humoral factor. Walau jarang terjadi, kelenjar timus dapat mengalami beberapa penyakit seperti tumor kelenjar timus, sindrom di George, dan kista timus. Penyakit-penyakit tersebut dapat menimbulkan gejala sesak nafas, nyeri dada, batuk darah, sulit makan, sulit menelan,
berkurangnya nafsu makan, dan penurunan berat badan. Dan yang ketujuh, kelenjar pineal. Kelenjar pineal memiliki bentuk menyerupai kacang dan terletak di bagian tengah otak. Salah satu fungsinya adalah memproduksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mengendalikan siklus tidur. Jika Anda mengalami gangguan tidur, misalnya insomnia, bisa jadi itu tanda adanya masalah pada kelenjar pineal Anda. Segera periksakan dari diri ke dokter agar segera mendapat penanganan. Dan yang ke-8, pankreas. Pankreas memiliki dua peran utama, yaitu menghasilkan enzim yang membantu tubuh mencerna makanan, serta memproduksi hormon insulin dan glukagon yang bertugas untuk mengendalikan kadar gula darah. Salah satu penyakit yang sering menyerang pankreas adalah pankreatitis, yaitu peradangan pada pankreas. Kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba selama beberapa hari. Pankreatitis akut namun dapat juga terjadi terus-menerus hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya. Pankreatitis akut dapat dikenali dari munculnya gejala berupa nyeri perut bagian atas yang semakin parah selama makan, demam, denyut nadi cepat, mual, serta muntah. Sedangkan pankreatitis kronis biasanya menimbulkan gejala berupa nyeri perut bagian atas, berat badan menurun tanpa alasan jelas, serta tinja berminyak dan berbau menyengat. Dan yang ke-9, organ reproduksi. Organ reproduksi pria dan wanita masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Salah satu kelenjar pada organ reproduksi wanita adalah ovarium. Organ ini bertugas untuk melepaskan sel telur serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon tersebut memengaruhi perubahan fisik wanita saat menginjak masa pubertas, mengatur siklus menstruasi dan masa subur, dan menunjang proses kehamilan. Gangguan ovarium yang sering dialami wanita berusia subur adalah sindrom ovarium polikistik. Kondisi ini dapat dikenali dengan munculnya gejala berikut: 1. Siklus menstruasi tidak normal. 2. Pendarahan hebat dari vagina. 3. Tumbuh rambut di wajah, punggung, perut, dan dada. 4. Kulit terlihat lebih berminyak dan rentan berjerawat. 5. Berat badan meningkat. 6. Rambut rontok dan menipis. Dan yang ke-7, muncul bercak hitam di lipatan tubuh seperti leher, pangkal paha, dan lipatan payudara. Organ reproduksi pada pria yang berperan penting dalam menghasilkan hormon adalah testis. Kelenjar yang terletak di dalam kantung zakar, skrotum, ini tak hanya memproduksi sperma, tapi juga hormon testosteron. Ketika remaja, pria beranjak dewasa atau puber, hormon inilah yang berperan dalam menunjang pertumbuhan penis, rambut kemaluan, tinggi badan, kekuatan otot dan tulang, serta perubahan suara. Gejala yang dapat muncul ketika testis mengalami gangguan sangat beragam, tergantung jenis gangguan yang terjadi pada testis. Pada orang dewasa, gangguan pada testis dapat menyebabkan menurunkan hasrat seksual, disfungsi ereksi, dan suasana hati yang mudah berganti. Sedangkan gangguan testis pada anak-anak dapat dikenali dengan pubertas terlalu dini, yaitu sebelum usia 9 tahun. Untuk menjaga agar sistem hormon tubuh berfungsi dengan baik, Anda perlu menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari rokok dan minuman beralkohol, serta rajin berolahraga. Selain itu, Anda juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan rutin ke dokter agar fungsi sistem hormon dapat dievaluasi secara berkala. Jika terdapat gangguan pada sistem hormon, dokter akan memberikan pengobatan agar kondisi tersebut dapat ditangani dengan baik. Terima kasih telah menonton video kami. Pesan dari saya yaitu tetap semangat untuk menegakkan biologi. Lalu pesan dari saya yaitu
biologi merupakan pelajaran yang senang dan fun. Pesan-pesan dari saya yaitu biologi ini menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.